Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai perspektif Islam terhadap isu-isu kontemporer. Perkenalkan, nama saya Novita Dita Yuliani dan 3 teman saya, Maulida Hasanah, Puji Haryani, dan Romdon Azizi Taufiki. Di sini kita akan membahas satu, yaitu pengertian hijrah, pengertian jihad, dan pengertian radikalisme. Yang kedua, implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Yang ketiga, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme agama. Yang keempat, strategi penanggulangan radikalisme agama. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian hijrah, jihad, dan radikalisme. Pengertian hijrah. Hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, hajaro yuhajiru muhajjarota wah hijrotan, di mana kata ini berasal dari kata hajaro yahjuru hajron yang bermakna meninggalkan, memutus, dan menahan. Hijrah secara terminologis ialah bermakna meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian jihad. Jihad merupakan kata serapan dari bahasa Arab, memiliki arti mengarahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu. Istilah jihad juga diperkenalkan Rasulullah SAW sebagai sebuah upaya pengendalian diri dari hawa nafsu. Pengertian radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik. Implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Kata hijrah saat ini menjadi kata yang populer di telinga kita, terutama dengan adanya gerakan dari para artis, publik figur, dan orang-orang yang dahulunya mempunyai masa lalu yang kelam, kemudian memutuskan hijrah mengenal Islam lebih dalam lagi. Jihad sejatinya dilakukan untuk menegakkan dan memperjuangkan suatu tujuan, namun pengertiannya kerap dipandang sebatas berperang dan membunuh. Oleh karena itu, umat Islam perlu memaknai jihad secara utuh dan kontekstual. Jihad itu tidak selalu arti membunuh. Latar belakang, bentuk, dan dampak dari radikalisme agama. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang radikalisme agama. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda dalam paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Dan yang kedua ada bentuk radikalisme agama. Menurut Nurholis Majid, radikalisme terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada deprivasi relatif. Yang dimaksudkan adalah perasaan teringkari, tersisihkan atau tertinggal dari orang lain atau kalangan tertentu dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua ada dislokasi atau perasaan tidak mempunyai bagian dalam tatanan sosial yang sedang berkembang. Dislokasi dapat dilihat pada krisis yang dialami kaum marginal atau orang pinggiran di kota besar akibat urbanisasi. Yang ketiga ada disorientasi. Kondisi ini dapat diibaratkan seorang yang tidak mempunyai pegangan hidup. Akibatnya, ia sulit mengenal diri sendiri. Yang keempat ada negativisme. Yang dimaksudkan adalah menaruh kecurigaan terhadap seorang atau negara. Yang terakhir ada dampak radikalisme agama. Radikalisme memberikan dampak buruk bagi Indonesia, antara lain terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat.
Bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, dapat menyebabkan hilangnya harta benda, bahkan nyawa sekalipun, terhambatnya perekonomian masyarakat, dan pada akhirnya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan bersama dalam penanganan dan penanggulangan radikalisme agar tidak berkembang di Indonesia. Strategi-strategi tersebut antara lain: 1. Peran pemerintah. Peran pemerintah dalam pembangunan agama melalui pembentukan harmoni dan radikalisme. Dalam hal ini, pemerintah benar-benar mempertimbangkan akan keberadaan suku, agama, adat, dan istiadat yang sedemikian beragam di Indonesia. 2. Peran organisasi sosial masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan ada organisasi yang dapat menjadi penghubung antara satu kelompok umat dengan kelompok umat yang lain. Organisasi yang saat ini telah ada adalah Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. 3. Peran pemuka agama. Setiap ada kecemasan yang disampaikan oleh umatnya, masing-masing peran pemuka agama sebagai tokoh sentral dalam menjaga kerukunan melanjutkan aspirasi tersebut dalam dialog antar umat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, yang kemudian hasil dari dialog antar umat beragama tersebut diteruskan kepada umatnya. 4. Peran media dan teknologi, mulai dengan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pendidikan agama lewat internet, upaya penyebarluasan buku-buku panduan, komunikasi internal agama, antar agama, dan bahkan dengan pemerintah pun dilakukan melalui teknologi, melalui pemanfaatan yang tepat. Peran media dan teknologi informasi kiranya dapat digunakan sebagai media toleransi, dapat mendinginkan suasana, menyampaikan informasi yang aktual, dan mencegah tindakan radikalisme. 5. Membangun dialog dalam penyelesaian masalah. Tujuan dari dialog ini adalah menumbuhkan saling pengertian, menciptakan ketentraman di dalam masyarakat, menjamin terbinanya kerukunan, serta menolong dan melayani orang lain yang mendapatkan krisis dalam hidupnya. 6. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter salah satu cara yang dapat dilakukan terhadap generasi muda untuk mencegah masuknya doktrin radikalisme dalam jiwa mereka. 7. Penguatan konsep 4 pilar kebangsaan. Ancaman radikalisme merupakan bahaya latin yang dapat memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI penting disampaikan dari Sabang sampai Merauke, agar masyarakat menyadari dan memahami, sehingga pada akhirnya semakin mencintai bangsa Indonesia. 8. Implementasi konsep ngayah. Ngayah sebagai konsep gotong royong merupakan salah satu kearifan lokal di Bali dalam membangun kebersamaan dan menguatkan kesatuan umat Hindu di Bali. 9. Peran masyarakat. Peran masyarakat di sini sangat penting dalam menjaga kerukunan dan menciptakan iklim yang kondusif. Sikap waspada dan tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang berbau sara sangat perlu dikedepankan dalam membina toleransi kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Seseorang yang hidup di zaman modern ini hendaknya menyadari benar bahwa dirinya berada dalam satu bumi, meski beda wilayah dan negara, satu umat meskipun beda agama, dan satu tanggung jawab meskipun beda status sosial serta politiknya. Bila ada suatu kelompok melakukan tindak kekerasan atau bertikai dengan kelompok lain, termasuk bom bunuh diri, maka dampaknya akan meluas kemana-mana. Tindakan radikalisme apapun bentuk dan sasarannya akan menimbulkan bencana dan korban yang luas. Ada 9 strategi yang dapat dilakukan bersama dalam penanganan dan penanggulangan radikalisme agar tidak berkembang dan tumbuh subur di Indonesia. Strategi-strategi tersebut antara lain peran pemerintah, peran organisasi masyarakat, peran media dan teknologi, dialog, peran pemuka agama, pendidikan karakter, penguatan konsep 4 pilar kebangsaan, implementasi, ngayah, dan peran masyarakat dalam mencegah radikalisme dan membangun harmoni. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.